Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri yang hadir pada malam hari ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati para gubernur se-Jawa Bali atau yang mewakili, yang kami hormati pula UNICEF representatif, Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta, para mitra, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rembuk aksi kolaborasi untuk imunisasi. Segenap hadirin yang berbahagia, berikutnya akan kita simak bersama sambutan selamat datang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri, yang terhormat para gubernur, yang saya hormati para gubernur se-Jawa Bali atau yang mewakili, yang terhormat perwakilan UNICEF bidang imunisasi, yang terhormat para anggota Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Kami menyampaikan suatu kehormatan bagi kami di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana dalam hal ini pemerintah pusat menunjuk Yogyakarta sebagai tuan rumah bersama-sama Bapak Gubernur se-Jawa Bali untuk bisa melaksanakan imunisasi yang sudah terlambat kira-kira 2 tahun lebih, ya, sehingga perlu ini dipercepat supaya anak-anak cucu kita dapat cepat mendapatkan imunisasi, sehingga tetap harapannya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bagi kami ini peristiwa yang sangat penting Bapak Menteri, karena selama imunisasi yang selama ini diadakan di Yogyakarta, peminatnya sangat besar. Ya tidak mungkin akan 100%, tapi rata-rata di atas 95%. Sehingga harapan saya imunisasi ini pun harapan saya lebih besar lagi dari 95%, karena juga pola-pola pendekatan selama pandemi ini juga bisa kita lakukan, caranya di dalam melakukan pendekatan dengan warga masyarakat. Tapi kami perlu sosialisasi yang sama se-Jawa Bali ini, bagaimana menggugah kesadaran orang tua untuk tidak mempersulit apalagi melarang imunisasi demi kesehatan anak cucu kita sendiri. Sehingga dengan demikian kami berharap bagaimana imunisasi Jawa Bali ini juga sukses yang sama di dalam upaya kita untuk mengurangi dan menyelesaikan masalah pandemi yang sudah 2 tahun lebih ini kita rasakan, tapi mobilitas masyarakat juga sudah tinggi, tidak mungkin bisa direm ke belakang lagi, tapi fakta daerah di Jawa dan Bali ini juga sedikit naik, biarpun mungkin mayoritas OTG gitu. Tapi bagaimanapun juga ini tetap suatu keprihatinan
yang memungkinkan kita harus bisa membangun saling sinergi dengan harapan kita bisa menangani bagi warga masyarakat kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Menteri atas kepercayaan ini, dan juga teman-teman dari Jawa dan Bali juga hadir, sehingga harapan saya peristiwa malam hari ini bisa mempersamakan sikap kita di dalam upaya kita untuk melaksanakan tugas imunisasi bagi warga masyarakat di masing-masing provinsi. Semoga sukses saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini juga akan disampaikan sambutan dari UNICEF representatif oleh Bapak Abdul Halil selaku Immunization Specialist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu. Minister of Home Affairs, Professor Tito Karnavian, and also on behalf of Minister of Home Affairs, Mr. Secretary General Pak Sojar Dayantoro, Minister of Health, Bapak Budi Gunadi Sadiqinin, His Majesty, the King, Sultan of Angayab Yogyakarta, Hadriningrat, Governor of Special Region of Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. A very good evening to Bang Ariza Patria, Vice Governor of DKI Jakarta, Kang Emil, Governor Ridwan Kamil of East Java, Mas Ganjar, Governor Ganjar Pranowo of Central Java, Ibu Kofifa, Governor Kofifa Endar Paravansna of East Java, Om Swastiasto Chuk Aceh, Dr. Chukurda Oka Artha Ardana Sukavati, the Vice Governor of Bali. A warm welcome to the caretaker of Banten Governor, Bapak Al Muktabar. And a warm regards to Dr. Raisa Broto Asmoro, the government spokeswoman person for COVID-19, who is willing to help the governor's decisions tonight, and who also made the President Palace of making children a transitioning from pandemic to endemic. You are welcome wholeheartedly. Hadirin yang berbahagia serta anak-anak Indonesia yang kami cintai. Thank you very much. It's a very nice and it's a very special night, and where the leaders of Java and Bali are coming together, and they're conveying the message to the world that vaccines save lives. The vaccines save lives when each and every children are reached everywhere, and they are vaccinated. According to the data that was released almost a few days back, around 25 million children missed their vaccinations during the 2021. It was 2 million more than 2020, and also 6 million more than 2019. But thanks to the leadership of the Minister of Health, who made the right decision under the National Immunization Directorate, that beyond activity started on 18 May, it was a right decision to vaccinate those children
who were missed. And these National Immunization Days was one of the successes that helped to reach those children that missed their vaccination. And also, the second phase of vaccination that will start in Java in Bali on 1st of August, it is another opportunity that we reach to those children that they have missed. Indonesia make a significant progress in COVID-19 vaccination, specifically around, in the last few days, around 425 million doses was delivered to 220 million population. It's one of the big achievements of the Ministry of Health of Indonesia that made Indonesia to reach the second dose beyond 80%. And the announcement of the third dose is another initiative that more population will be reached. So the important thing is that therefore, oleh karena itu, we must work together and intensify our efforts to reach every child everywhere in order to achieve the target children that is set of 95%. Together with Kemenkes, Dandenkes, Sirulu, Java, and Bali, UNICEF has promoted a key message that immunizations of infants and children in a timely manner can provide optimal protection that is needed during the pandemic. This has been disseminated throughout the media channels and also including mass media and social media. UNICEF has also supported the training workshops for health workers to have the confidence in delivering multiple injections during the upcoming Beyond Immunization campaign, stressing that it is safe practice and it has been endorsed by experts, including ITAGI and Komnas KIPI. In advocating the need to support Beyond, we have been promoting the link between immunization and reduction of the national stunting rate, which is to be reduced by 10% in 2024, as per presidential instructions. Together with the provincial health offices across Java, we are ready to mobilize 15,864 students from various universities across Java to serve as promoter and campaigner for Beyond Immunization, and also via the community development programs called KKN Thematic. We are also in the process of mobilizing the Indonesian Scouts that have been the largest membership in the world, some 20 million members. They will mobilize 1,000 volunteers to carry out community mobilization and beyond education to the communities. We thank Her Majesty Gusti Mangkubumi, the Chief of Yogyakarta Scout, for this great initiative. We are also engaging media owners and asking for the commitment to provide correct information on immunization and help Indonesia to fight coaxes around vaccines. We also thank the Ministry of Communication and Information Affairs for this. And we were mobilizing thousands of PKK cadres in 6 provinces in Java, along with university students. In the Scouts, they will apply a human-centered design approach to address rejection of immunization by certain community group. The 5 field offices of UNICEF will work hand in hand with the local health authorities to strengthen our routine immunization program even beyond the Beyond campaign. UNICEF is leveraging investments in cold chain equipment for COVID-19 vaccination, which will also prove beneficial for routine immunization program in the long run. And we continue to support the strengthening of primary health care and the health transformations agenda
in Indonesia. The challenges are great, but we believe in the Javanese wisdom of Uba mama, ono dino, ono opo. Siapa mau berusaha, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Whoever tries hard, he or she will see the result. The special region of Yogyakarta province and Bali are the embodiment of the proverb in 2021. The two provinces were able to immunize over 95% of their children, even during the peak of the pandemic waves. Recently, Yogyakarta has also made its mark again in history. It has become the birthplace of Financial Intermediary Fund, FIF, for pandemic prevention, preparedness, and response, one of the milestones of Indonesia G20 presidency. Kudos to Minister Budi and Finance Minister Sri Mulyani, who helped deliver the beautiful and strong baby. With FIF PPR, the world is now more prepared to face another global health crisis. We will also soon witness Bali hosting what will be a memorable G20 Leaders Summit toward the end of this year. Last year's data also recorded that Bantins reached over 95% coverage in UPV Sijul, reporting that their children are protected. While West Java, Central Java, East Java had given measles and rubella vaccines to over 90% of children under 1 year of age. And DKI Jakarta proceeded 95% of coverage for pentavaccine immunization, preventing children in the capital from the risk of contracting diphtheria, pertussis, tetanus, and hepatitis B. Thus, nothing is impossible. And therefore, on this very special night, we highly appreciate the government, we highly appreciate the governors in Java and Bali for their commitments to immunize every child in their provinces and leave no child behind. Matur sembah, Nuvuni, terima kasih banyak dan sukses untuk Bian Fasi Kidwa di Java dan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya juga akan kita dengarkan bersama sambutan Menteri Dalam Negeri yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Suhaijar Diantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, yang sangat kita hormati dan kita muliakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Wakil Gubernur Bali, Pejabat Gubernur Banten, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Abdul Khalil Norzan dari UNICEF, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bapak-Bapak Forkompimda atau pejabat-pejabat yang mewakili, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pada bagian awal ini izinkan saya menyampaikan salam takzim Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, yang berhalangan berkumpul dengan kita
pada acara rembuk aksi kolaborasi untuk imunisasi yang kita laksanakan di sini. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita dapat mengikuti acara ini, persiapan pelaksanaan imunisasi anak nasional tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Menteri Dalam Negeri ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh masyarakat dan pentingnya pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional terhadap pencapaian target eliminasi campak rubella di tahun 2023. Bulan imunisasi ini akan memasuki tahap kedua yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun ini, yang meliputi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saat ini kita sesungguhnya masih menghadapi tantangan penanganan pandemi COVID-19 yang belum tuntas secara global. COVID-19 yang merupakan pandemi terluas dalam sejarah umat manusia saat ini telah menyebabkan dampak luar biasa dan efek domino terhadap sektor ekonomi, sosial, dan secara khusus terhadap sektor kesehatan. Pandemi COVID-19 juga telah berdampak pada menurunnya cakupan imunisasi dasar lengkap nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap selama pandemi COVID-19. Data dari Kementerian Kesehatan RI juga menyebutkan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap nasional tahun 2021 baru mencapai 79,6%. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk cakupan imunisasi tambahan campak rubella, kita baru mencapai angka 44,4%. Selain itu, pemberian imunisasi dasar lainnya secara nasional juga masih belum mencapai target. Akumulasi anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sebagaimana yang dilaporkan dapat mengakibatkan tidak terbentuknya herd immunity yang dapat memicu terjadinya kejadian luar biasa, bahkan mungkin wabah. Sebagaimana komitmen kita bersama untuk mencapai target 0 angka kejadian penyakit campak dan rubella yang sesuai dengan komitmen global eliminasi campak dan rubella tahun 2023, Indonesia juga diharapkan dapat mempertahankan status bebas polio sesuai komitmen global eradikasi polio sampai dengan tahun 2026. Kondisi terkini, sebagian besar provinsi tengah berstatus risiko tinggi untuk transmisi polio. Bahkan beberapa negara yang sudah dinyatakan bebas polio kini kembali mengalami kejadian luar biasa. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah, menjadi perhatian kita semua untuk melakukan langkah-langkah antisipasi karena dapat menjadi beban ganda di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilaksanakan suatu upaya kolaboratif terintegrasi untuk meningkatkan kekebalan pada anak dari penyakit-penyakit berbahaya seperti campak, rubella, dan difteri. Melalui kegiatan bulan imunisasi anak nasional ini akan diberikan imunisasi tambahan campak rubella dan upaya melengkapi imunisasi lainnya bagi anak-anak balita agar terhindar dari penyakit berbahaya. Adapun tujuan dari pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional tahun ini adalah: 1. Menghentikan transmisi virus campak dan rubella di semua kabupaten kota di seluruh Republik Indonesia dan mendapatkan sertifikasi eliminasi campak dan rubella. 2. Mempertahankan Indonesia bebas polio dan mewujudkan eradikasi global pada tahun 2026. 3. Mengendalikan penyakit difteri dan pertusis, dan 4. mencapai dan mempertahankan kekebalan populasi yang tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, bagaimana tindak lanjut keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.0107 Menkes tahun 2002 tentang pembentukan kelompok kerja nasional bulan imunisasi anak nasional. Kementerian Dalam Negeri menitik beratkan keterlibatan pemerintah daerah mulai tingkat provinsi, kabupaten kota untuk dapat menganggarkan dan mengkoordinasikan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional
sampai pada tingkat desa, kelurahan yang didukung oleh capaian target imunisasi secara berkelanjutan mulai tahun 2022 dan tahun-tahun seterusnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, alokasi anggaran urusan kesehatan pada APBD tahun berjalan ini, provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia ada di masing-masing kas daerah di 548 daerah provinsi kabupaten kota, ada dana untuk kesehatan sebesar 162,47 triliun dari 1048 triliun APBD di seluruh Republik Indonesia, yang alhamdulillah jumlahnya itu kalau melihat persentase adalah 15,50%. Secara khusus, alokasi anggaran urusan kesehatan pada APBD provinsi dan kabupaten kota di 6 provinsi wilayah Pulau Jawa adalah: 1. Jawa Timur 23,51 triliun, Jawa Barat 19,2 triliun, Jawa Tengah 14,16 triliun, Banten 5,62 triliun, Bali 4,2 triliun, Yogyakarta 2,15 triliun. Selanjutnya secara khusus pada anggaran imunisasi anak pada APBD provinsi dan kabupaten kota pada 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali adalah sebagai berikut. Untuk anggaran imunisasi anak, Jatim 306,64 miliar, Jawa Barat 230,96 miliar, Jawa Tengah 218,67 miliar, Banten 143,47 miliar, Bali 61,89 miliar, Yogyakarta 41,21 miliar, DKI Jakarta 30,91 miliar. Untuk itu Bapak Menteri Dalam Negeri berkirim salam kepada Bapak Ibu Gubernur, berharap agar alokasi anggaran kesehatan dimaksud dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Dalam rangka pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional tahap 2 ini yang akan dilakukan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali bulan Agustus 2022, Bapak Menteri juga berharap kepada para gubernur: 1. Memenuhi target capaian secara optimal, yaitu minimal 95% untuk imunisasi tambahan campak rubella dan minimal 80%. Kedua, mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi melalui kegiatan promosi kesehatan, sosialisasi dan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dan yang ketiga, mengalokasikan anggaran operasional untuk pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional melalui APBD maupun sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia, kebijakan dan strategi pelaksanaan bulan imunisasi nasional yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah antara lain: 1. Melibatkan kepala desa, ketua-ketua RT, ketua-ketua RW, guru-guru, kepala-kepala sekolah, kader-kader posyandu, kader-kader PKK, sampai dengan kader-kader dasawisma di setiap pelosok negeri. 2. Melakukan promosi terintegrasi. 3. Menyelenggarakan dan memanfaatkan tempat layanan imunisasi yang sudah tersedia dan membuka pos layanan-layanan baru. 4. Mengoptimalkan pelayanan imunisasi di sekolah dan satuan pendidikan. 5. Melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, organisasi profesi, keagamaan, kemasyarakatan, serta organisasi atau lembaga yang menangani anak dengan kebutuhan khusus. Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikianlah beberapa harapan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, yang mohon saya menyampaikannya pada acara yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan serta pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, berikutnya akan kita simak bersama sambutan dan paparan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang saya hormati ngarso dalam, Pak Sekjen, Bapak-bapak Wagub, teman saya sama Pak Pejabat PJ Gubernur Banten,
Pak Riza, Cok Ace, ini teman-teman kami, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mungkin nggak nyentuh ke imunisasi karena tadi Pak Sekjen Depdagri udah bagus sekali menyampaikannya. Saya sebenarnya pada kesempatan ini pengen ngobrol sama teman-teman gubernur, wagub, sekda mengenai tugas Bapak Presiden ke saya ada satu yang belum selesai. Jadi beliau kasihnya 3. Yang pertama adalah vaksinasi harus cepat. Kedua, pandemi harus cepat diatasi supaya ekonomi bisa hidup kembali. Alhamdulillah lumayan lah yang 2 itu ya. Dalam 17 bulan saya jadi Menteri Kesehatan. Yang terakhir yang paling susah diminta melakukan transformasi total di sektor kesehatan Indonesia. Kalau saya boleh share ke teman-teman kenapa sih penting sekali transformasi di sektor kesehatan. Saya ingin sampaikan sedikit, Bapak Ibu, di seluruh dunia spending kesehatan itu tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi. Di seluruh negara kecuali India, 20 tahun terakhir. Jadi sektor kesehatan itu tidak sustainable sebenarnya. Jadi contohnya Indonesia tumbuh misalnya GDP-nya 5%, sektor kesehatannya 20 tahun terakhir tumbuhnya 10%. Biaya ya. Atau bahasa gampangnya kita punya istri. Istrinya minta alokasi dari suaminya belanjanya naik 10%. Padahal suaminya gajinya cuma 5%, gitu kan? Sebesar berapapun selisihnya kita tahu itu nggak bisa terus gitu. Either cerai atau suaminya masih korupsi, gitu kan? Kira-kira gitu cari istri baru. Ya. Itu di seluruh dunia terjadi, Bapak Ibu. Isu kedua di sektor kesehatan juga, biaya itu nggak transparan. Kalau kita bikin lantai 1 meter persegi keramik kita tahu harganya berapa. Ganti marmer tahu harga berapa. Ganti parket tahu harga berapa. Kesehatan tuh sangat tidak transparan. Saya kasih contoh. Amerika tuh biaya kesehatan per tahun per kapita $10.000. Orang keluar belanja kesehatan kan pengen sehat. Orang pengen sehat kenapa? Karena pengen umur panjang. Kayak Ngarso Dalem gitu sehat kan umurnya panjang. Ngapain kita keluar uang kalau umurnya nggak panjang? Itu kan keluar uang umurnya panjang. Amerika tuh 10.000 per orang per tahun, umurnya 79 tahun kan saudara. Kalau kita bandingin sama Jepang, orang Jepang tuh spendingnya cuma 4.000. 40% dari orang Amerika, umurnya 84 tahun. Singapura $2.000, umurnya 84 tahun. Yang sama-sama Amerika 79 tahun itu negara namanya Kuba. Rata-rata usia hidup 79 tahun, belanja kesehatan $1.300. Jadi kelihatan sekali belanja kesehatan tuh kok nggak ada hubungannya sama umur gitu ya kan. Ya karena orang Amerika belanja kesehatannya bukan buat sehat. Mungkin buat dokternya, buat apoteknya, buat perusahaan farmasi, buat asuransi gitu kan. Harusnya kita belanja kesehatan benar-benar buat kita sehat. Nah kenapa kita amati? Karena di Amerika tuh sangat kuratif programnya. Sangat mengobati orang sakit. Semuanya belanja buat alat-alat di rumah sakit. Bukan menjaga orang tetap hidup sehat. Bukan buat promotif, preventif. Tapi buat kuratif. Itu beda sekali itu. COVID kalau kita preventif, promotif, masker, vitamin C, vitamin D nggak sampai 1 juta sebulan. Kalau kita fokusnya di kuratif, biarin lah nggak usah pakai masker. Nanti kalau masuk rumah sakit diobatin, kasih remdesivir, favipiravir, puluhan juta. Masuk ICU kasih Actemra, ratusan juta. Beda sekali approach-nya. Amerika itu sangat kuratif. Saya masuk Menkes 80% waktu saya habis buat kuratif. Nggak nyalain juga, karena memang dokter kan dididik 10 tahun, 15 tahun buat kuratif. Untuk menyembuhkan orang sakit, bukan buat menjaga orang sehat. Jadi saya suka nanya, kalau gitu rubah namanya Menteri Kesakitan, bukan Menteri Kesehatan. Ini kan tugas kita kan menjaga orang sehat. Nah jadi itu masalah yang ada dan kita harus address, kalau enggak nanti biaya kesehatan kita naik. Bapak Ibu, biaya belanja kesehatan Indonesia $112 per kapita per tahun. Malaysia 430.
Kalau misalnya dalam 5 tahun nih Bapak Ibu, Indonesia naik ke Malaysia karena kita aging, populationnya menua kan. Itu naik dari 112 ke 432 dolar, itu 300 dolar. Kali 270 juta, itu 81 miliar dolar, 1.200 triliun. Nggak akan kuat Menteri Keuangan Indonesia 10 tahun lagi. Karena belanja kesehatannya bebannya akan terlalu besar. Kalau kita tidak melakukan reform di bidang kesehatan. Itu sebabnya kita harus reform. Nah reformnya saya udah bilang ada 6. Reform primary care, sangat dekat di hati saya, layanan primer. Reformasi di layanan rujukan, rumah sakit. Reformasi di sistem ketahanan kesehatan. Keempat, reformasi di pembiayaan kesehatan. Nomor 5, sumber daya manusia. Dan yang keenam di teknologi. Nah saya di sini sebenarnya mau ngomong karena mau minta tolong ke Bapak Gubernur, Wagub, sama Kadinkes. Reform layanan primer, apa yang kita mau lakukan? Bapak Ibu, yang pertama yang saya butuh bantuan. Layanan primer kita cuma 10.000 puskesmas, nggak akan cukup melayani 270 juta rakyat Indonesia di 17.000 pulau. Dari mana saya tahu? Saya bangkir, saya kasih kredit tuh, Indofood, saya kasih. Unilever aku kasih, Coca-Cola kasih, Gudang Garam kasih, Jarum kasih. Kenapa saya sebut nama-nama itu? Itu nama perusahaan yang kalau dia keluarin produk dalam seminggu sampai tuh ke 270 juta rakyat. Gudang Garam keluarin rokok baru dalam seminggu semua orang ngerokok tuh. Kenapa? Karena mereka punya minimal 300.000 titik. Jadi buat Pak Wagub, ini nasihat, ini insight dari seorang bankir, kalau partai politik mau menang, cabangnya mesti minimal 300.000. Karena itu artinya bisa menjangkau seluruh Indonesia by realities di perusahaan-perusahaan retail yang ada di seluruh Indonesia. Nggak bakal muat 10.000. Saya bilang dikasih malaikat pun nggak bakal bisa kita melayani layanan kesehatan. Nggak cukup. Apa yang 300.000? Posyandu. Jadi saya udah ngobrol nih sama sesama bekas siswa teladan. Dulu kita sama-sama nih siswa teladan. Beliau dari mana? Dari Riau, Pak. Aku dari Jawa Barat. Profesor Adi Utarini itu dari Jogja. Jadi kita yang pintar-pintar jadi dokter, yang nggak keterima dokter ya jadi mahasiswa ITB. Itu biasanya nggak keterima kedokteran. Banyak yang jadi dokter yang pintar-pintar. Ya, aku udah bilang kita harus memberdayakan posyandu. Saya udah ngomong sama Pak Tito, tahun depan kita akan perluas Vaskes itu dari puskesmas 10.000 di kecamatan, turun ke posyandu prima di 85.000 desa, turun ke 300.000 posyandu di dusun atau RT RW. Formal. Mereka tetap merupakan gerakan masyarakat, tapi akan disentuh oleh pemerintah. Kita akan standarisasikan layanannya di posyandu, mungkin di bawah 15 layanan kesehatan, posyandu prima mungkin 25, puskesmas mungkin 50, naik terus. Dan semuanya sifatnya promotif preventif. Apalagi yang akan dirubah, layanannya bukan hanya bayi dan ibu anak, tapi semua siklus hidup, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Sifatnya promotif preventif. Jadi screening, surveillance, itu akan banyak. Ya teman-teman tahu, tahun ini saya udah masukin 14 screening wajib masuk ke BPJS. Ya, diabetes, darah tinggi, kemudian cancer screening, itu semuanya masuk di sana. Kolesterol untuk jantung itu masuk ke sana. Yang saya butuh bantuan dari Bapak Ibu apa? Bapak Ibu tolong bantu posyandu, puskesmas, jangan dijadikan layanan kuratif. Ini tetap jadikan layanan promotif preventif untuk menjaga orang hidup sehat, bukan mengobati orang sakit. Hanya di posyandu, di puskesmas yang jauh dari rumah sakit, nggak ada rumah sakitnya kita bikin kuratifnya. Tapi yang lainnya harus promotif preventif. Selain itu program, kita ada banyak program, 10 program yang kayak tadi, imunisasi dan lainnya. Cuman saya mau minta tolong, satu adalah formalisasi posyandu, kita akan jalani itu tahun depan. Yang kedua, kita mau formalisasi Labkesmas. Pengalaman kita tiru seluruh dunia, fungsi screening dan surveillance itu harus dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi nanti kita akan rapikan lagi. Paling atas laboratorium rujukan nasional kerjaannya mungkin 100 ini.
Di provinsi harus sudah bisa misalnya sampai PCR test di seluruh provinsi. 34 harus ada Lapkesdanya. Turun sampai Lapkesda kabupaten kota 514 harus ada. Dia bisa sampai mana ya. Kemudian turun ke puskesmas dia bisa sampai mana. Posyandu ada labnya nggak? Ada. Lab itu kan diagnostik. Dulu kan dokter diagnostik pegang raba-raba dia tahu kondisi pasiennya. Teknologi maju ambil darah, SGPT, SGOT, HDL, LDL itu kan diagnostik, tahu kondisinya. Lebih canggih lagi pakai MRI, pakai CT scan. Sekarang udah pakai genome sequence. Nah, diagnostik untuk membantu analisa dokter di posyandu akan kita kasih lab bergerak namanya rapid test. Itu kan itu lab juga kan. Rapid test buat dengue, rapid test buat TBC, rapid test buat malaria, itu semua akan kita bagi di posyandu, HB dan segala macam. Teknologi berkembang. Ya, tapi kita akan tata layanan diagnostik kesehatan mulai dari level posyandu dengan rapid test, puskesmas dengan lab biasa, ya, apa hematoanalyzer sama kimia darah, masuk kabupaten kota mungkin udah bisa pakai lab BSL2 dengan PCR, naik ke provinsi mungkin udah genome sequence kita udah sebar di provinsi, kemudian nanti di lab nasional. Itu yang kita minta juga dukungan, karena belum semua provinsi punya laboratorium kesehatan masyarakat. Fungsinya bukan hanya surveillance, tapi juga screening. Untuk tahu masyarakat kita tuh sehat apa enggak sih? Bapak Ibu, diabetes kita tuh 13,5% loh. Dari 270 juta itu hampir 35 juta loh. Diabetes itu mother of all diseases. Aku diajarin. 40% bisa jadi ginjal. 10% bisa jadi stroke atau heart disease. 40% dari 35 juta, 12 juta loh. Kalau sakit ginjal, dia mesti dikirim ke rumah sakit 3 hari seminggu, 6 jam sehari untuk hemodialisa. Nggak bakal kuat rumah sakit kita. Kalau kita nggak screening diabetes sekarang, dari sekarang, 5 tahun, 10 tahun lagi, yang namanya Kadinkes itu neraka kerjanya. Ya, so we have to do it from now. Screening diabetes. Mungkin sebagian di sini, apalagi Jogja, Jawa Tengah, yang minumnya gula semua, itu mungkin banyak juga yang diabetes. Gitu ya. Itu yang primary care. Program utamanya and I need your help. Ya. Program rujukan. Aku mau cerita gini, agak panjang nih, karena aku mau sell this ID untuk dapat support teman-teman. Teman-teman tahu kan, paling banyak orang Indonesia matinya sakit jantung. Paling mahal BPJS klaimnya jantung. Nah sekarang orang kalau sakit jantung diapain? Ngarso dalam, aku tanya tuh harapan kita. Kalau sakit jantung pasang ring, Pak. Pasang ring kalau nggak selamat diapain? Bedah jantung terbuka. Jadi aku tanya, jadi semua kota udah bisa pasang ring. Oh Bapak nanya salah. Berapa kota yang bisa pasang ring dari 514? Di bawah 100, Pak. Aku mundur. Kalau gitu berapa provinsi bisa pasang ring? 28, Pak. Oh jadi kalau ada provinsi yang kemudian sakit, misalnya di Maluku Utara, ada orang kena heart attack, dia mesti pasang ring. What happened? Ya kita mesti berdoa, dia diterbangin ke Makassar, Manado masih hidup. Kalau enggak, ya goodbye. Terus aku bilang, kenapa nggak bisa pasang ring di Maluku? Karena nggak ada alatnya Pak, namanya cath lab. Oh berapa harganya cath lab? 15 miliar Pak. Yaitu 6 provinsi aku beliin deh, 6 kali 15 90 miliar aku tekan sekarang. Budgetku kan kemarin 200 triliun gitu kan. Beli. Diem nih di harapan kita. Pak kalau dibeli sih cepet 6 bulan selesai kayak mau Bapak. Tapi satu set cath lab itu spesialisnya butuhnya 4 Pak. Spesialis jantung gitu kan, interventionist, apa segala macam. Terus ya nggak ada spesialis. Aku melotot, emang 30 tahun ngapain aja sih gitu kan. Jadi many Indonesian people die. Jantung itu yang paling lengkap. Kita turun ke stroke sebagai penyakit nomor 2, lebih kurang lagi. Turun ke cancer, apa lagi? Ginjal, nggak keru-keruan. Jadi layanan rujukan kita, aku bilang sebelum saya turun 2024, saya mau semua provinsi sudah bisa, setengah, tadi saya mau 514 kabupaten kota bisa, angkat tangan semua. Semua dirjen saya angkat tangan, saya ngomong direkturnya angkat tangan, saya ngomong lebih bawah lagi angkat tangan semua. Bisanya berapa? Bisanya mungkin setengah, 257. Kita udah identifikasi, saya udah hitung butuhnya 30 triliun selama 6 tahun.
Jadi 5 triliun setahun I can carry. Karena sebagai bankir, kalau 5 triliun setahun, saya nggak akan minta Ibu Sri Mulyani 5 triliun. Aku akan minta 2,5. Anggaran aku kan 100 triliun cukup. Sisa dari mana? Aku cari pinjaman, namanya juga bankir. World Bank kasih, Global Fund kasih, semua kasih. Ya, yang aku minta ke teman-teman apa? Ya bantu disiapin RSUD-nya. Aku akan kasih tuh alat. Cuma alat itu nggak jalan kalau nggak ada dokternya. Ya dokternya tolong dibuka ASN-nya tuh. Ya, Bapak Ibu jangan ketawa-ketawa nih, yang jauh-jauh nggak semuanya kabupaten kota punya dokter jantung loh. Karena nggak dibayarin katanya gajinya, nggak dikasih rumah dinasnya, nggak dikasih mobilnya, nggak dikasih istrinya, apa gitu. Ya. Jadi I need your help. Urusan orang dicari, nanti aku kasih duit alatnya. Saya udah nyiapin 30 triliun selama 6 tahun. Itu layanan rujukan. Sistem ketahanan nasional itu tugas saya, semua obat-obat vaksin dibikin dalam negeri. Yang saya mau minta tolong apa yang nomor 3 nih? Kita mau membangun sistem tenaga kesehatan cadangan. Karena kemarin begitu kena kita bingung, vaksinator kurang, apa kurang, segala macam kurang. Saya mau pakai apa biar murah? Saya mau pakai pramuka. Karena pramuka ada 25 juta. 1,3 juta itu yang dewasa. Aku mau bina itu sebagai tentara kesehatan cadangan. Aku mau latih, nggak usah keluar duit banyak. Jadi begitu ada bencana bisa pakai. Aku mau pakai semua mahasiswa Poltekkes. Aku mau pakai semua mahasiswa kedokteran. Nanti aku akan bina. Pak Wagub, aku minta tolongnya apa? Tolong Dinkesnya disuruh bantuin aku untuk bina mereka. Karena aku nggak mungkin bina 34 provinsi. Nah, yang ketiga, sistem pembiayaan kesehatan, reformasi nomor 4. Itu tadi, uangnya nggak bakal cukup. Tapi kalau saya lihat, anggaran saya kan yang normalnya cuma 80, 90, 100 T lah. Tapi Bapak Ibu di Pemda ada kewajiban undang-undang 10%. Tadi Pak Sekjen bilang, APBD itu 1.360 triliunan. Jadi harusnya 136 triliun itu untuk kesehatan. Ya, saya bilang ke teman-teman, ya salahnya kita nggak pernah bilang, kita nggak pernah ngundang Dinkes, ini uangnya dipakai buat apa sih? Uangnya tuh duplikasi, Kemendes duplikasi, Kemendagri duplikasi, uang dari saya BOK fisik, DAK duplikasi semua, dana Global Fund, dana dari UNICEF semuanya duplicate. Jadi nanti kita akan rapikan mulai anggaran tahun depan. Aku udah ngomong sama Depdagri, ya. Nanti kita akan ajak nih para Dinkes, jadi Pak Wagub, tolong bilangin Dinkesnya, nanti akan lebih sering ketemu Menkesnya. Untuk kita tata, ini tugasnya APBD, ini tugasnya APBDes, ini tugasnya DAK fisik, ini tugasnya BOK, supaya enggak overlap. Supaya dana yang kita keluarin itu sama. Gitu ya. Yang nomor 5 reformnya, sumber daya manusia kesehatan. Ya dokternya kurang. WHO bilang, saya selalu dibilang, Pak dokternya masa distribusi, enggak distribusi ya dokternya kurang. WHO bilang 1/1000, jadi kalau kita 270 juta butuhnya 270.000. Mau debat apa? Dokter ada sekarang cuma 120, kurangnya 150. 93 FK produksinya 12.000 setahun. Jadi kita butuh 14 tahun. 5 tahunnya lalu 14 tahun juga, 10 tahunnya lalu 14 tahun juga. 20 tahun lalu 14 tahun juga. Jadi kita ngapain aja selama ini? Aku suka bilang gitu ya. Yuk kita perbanyak dong. FK itu jangan di moratorium dong. Masalahnya apa sih gitu. Pak nanti kalau kebanyakan gimana dokternya? Wah itu yang nanya bankir tuh, bukan dokter kalau nanya gitu kan. Kenapa? Ya karena bankir kan sangat kapitalis kan. Kalau dokter kan sosialis. Itu kan pertanyaannya pertanyaan bankir. Kayak sama rakyat gitu. Kalau berasnya kebanyakan nanti gimana? Buat rakyat sih beras kebanyakan nggak apa-apa. Yang kebanyakan beras nggak suka pedagang beras gitu kan, karena marginnya jadi kecil. Jadi I don't have any issue dengan kebanyakan dokter sebenarnya. Jadi kita akan rubah tuh. Pendidikan dokter diperbanyak. Kemarin launching sama Pak Nadiem Academic Health System. Yang saya butuh dari bantuan Bapak Ibu apa Pak Wagub? Itu ya Mbok, kalau dokternya udah lulus ASN-nya dibuka. Karena kalau nggak bisa dia kerja di daerah yang nggak ada dokternya. Puskesmas kan harusnya ada berapa? 9 tenaga kesehatan, 1 dokter gigi. RSUD harus ada 7 dokter spesialis. Saya nanti ngurus dengan Kemendikbud untuk dibuka.
Tapi tolong Bapak diterima. Karena kalau Bapak nggak ada dokternya, alatnya aku nggak kasih. Aku udah ada caranya tuh. Kalau Bapak puskesmasnya nggak ada dokternya, aku earmark nanti. Aku bisa earmark sampai DAU loh sekarang. Udah tahu aku caranya. Ya, aku bisa earmark. So, aku kasih tahu di awal. Bapak Ibu urusin itunya, nanti ini aku kasih. Gitu ya. Untuk tenaga kesehatan. Aku ngomong sama Kemendikbud untuk diperbanyak. Perguruan tinggi nanti aku perbanyak. Prodi spesialis aku banyak. Urusan sama kolegium yang apes-apes yang bikin susah itu aku beresin. Aku sedih loh sama dokter Ngarso Dalem, nggak punya anak dokter. Dokter itu kalau mau praktek Ngarso Dalem, aku baru belajar. Dia masih kuliah dulu sama FK 3,5 tahun. Dapat namanya SKET, ijazah kedokteran. Bisa praktek belum? Dia mesti ambil lagi 1,5 tahun koas diselenggarakan FK. Yang ngeluarin ijazahnya namanya kolegium, sertifikat kompetensi, serkom 2 tuh. Udah bisa praktek belum juga? Dia mesti minta STR sementara ke Konsil Kedokteran Indonesia. Bisa praktek belum? Dia mesti ke Kemenkes ikut internship 1 tahun untuk dapat sertifikat internship. Udah bisa praktek belum lagi? Dia mesti ke ID daerah minta rekomendasi dari ID daerah. Bisa praktek belum? Mesti ke rumah sakit daerah minta rekomendasi. Udah praktek belum? Baru ke Kadinkes minta izin. 7. Dari 7 itu 6 institusinya beda-beda. Kasian itu punya anak dokter. Pak Riza dulu bangga punya dokter, sebenarnya kasihan Pak punya anak dokter. Udah itu gajinya kecil lagi. Udah gitu gajinya kecil sekarang. Ya. Jadi kita mau simplify, kalau bisa 2 aja lah izinnya, ini sama ini. Gitu. Nah, cuma itu ada banyak hal yang mesti diberesin, itu tugas saya untuk beres. Tapi reformasi di SDM kesehatan kita akan lakukan. Kita akan lakukan. Gimana prodi mesti didirikan, gimana FK mesti didirikan, wewenangnya akan kita tarik kembali ke pemerintah. Saya bilang ke Bapak Presiden, I'm a government that cannot govern because my right to govern is being taken out to somebody else by law. Jadi itu akan kita beresin supaya government benar-benar memiliki right to govern. Kita pemerintah benar-benar punya wewenang untuk memerintah, gitu ya. Nah, yang terakhir mengenai teknologi kesehatan, aku nggak ada mintanya itu ke Bapak Ibu, cuma mau lapor aja nanti 17 Agustus ini sebagai hadiah kemerdekaan Indonesia kita mau launching yang namanya Electronic Medical Record Nasional. Jadi semua rumah sakit, semua klinik, semua puskesmas, semua apotek, semua laboratorium, standar format database-nya sama. Aku kasih waktu 1,5 tahun untuk comply. Supaya apa? Supaya kalau Ngarso Dalem ke Prodia ngecek 3 bulan, masuk di Peduli Lindungi. Oh ini hasil ceknya. Oh diabetes, gulanya agak naik, kolesterolnya sehat, trigliserid sehat. Nanti setahun sekali dicek, misalnya ke Sarjito, langsung masuk ke Peduli Lindungi. Oh lihat, ekonya bagus, jantungnya bagus, segala macamnya bagus, CT scan bagus, MRI bagus. Beli obat di apotek, kolesterol langsung masuk. Sehingga datanya akan menjadi data milik pribadi yang ada di Peduli Lindungi. Jadi kalau dia ke rumah sakit, dia ke dokter, tinggal kasih NIK langsung bisa dilihat reketnya seperti apa. Nanti kita connect ke Samsung Health, kita connect ke Apple Health, bisa jadi datanya bisa masuk. Akan di launch di bulan Agustus. Kenapa saya omongin? Karena minta tolong pada para Kadinkes, Pak Wagub. Bilangin Kadinkesnya mesti maksa tuh semua rumah sakit, apotek, klinik untuk ngikutin standar ini. Karena nanti proses rujukan gampang. Buat Bapak Ibu dari rumah sakit D ke C, udah tinggal lihat aja di sistem langsung kelihatan. Dia jalan di ambulans saja kita udah tahu. Oh hasil EKG-nya seperti ini, oh periksanya gini, obatnya gini, oh gini. Semua data klinisnya kelihatan dengan masukin NIK. Ya. Nah Bapak Ibu, itu tugas Bapak Presiden terakhir ke saya. Dan sama seperti vaksinasi, saya nggak bisa lakukan ini sendiri. Saya harus lakukan ini bersama-sama. Saya nggak bisa lakukan ini secara eksklusif, saya harus lakukannya secara inklusif. Ya saya harus lakukannya ini nggak dalam bentuk program, tapi dalam bentuk gerakan di mana semua ikut. Banyak orang memuji Indonesia penanganan COVID-nya bagus, vaksinasinya bagus. Kalau saya ditanya, Bapak Presiden nanya, kenapa vaksinasi bisa cepat? Saya bilang, karena Menkesnya tidak bekerja, yang kerja orang lain. Yang kerja TNI, yang kerja Polri, yang kerja Kadinkes.
ketua alumni SMA 3 Jogja, begitu SMA 3 Jogja, SMA 1 Jogja nggak mau kalah, De Brito juga ngadain, SMA 1 Semarang ngadain, kemudian UGM ngadain, Undip ngadain, jadi semuanya ngadain jalan sendiri, Menkesnya nggak kerjanya sedikit tapi tercapai targetnya. Karena kenapa? Karena orang lain merasa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang bisa membangun sistem kesehatan nasional yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga generasi anak-anak kita dan generasi dari cucu-cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.